Menginjak tahun pembelajaran baru dan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di jenjang pendidikan sekolah menengah atas SMA pada tahun ajaran baru 2021-2022, penerimaan peserta didik baru akan dimulai di pertengahan bulan Juni 2021. Hal ini disampaikan oleh Ketua MKKS Bambang Nopriyadi yang juga selaku Kepala Sekolah SMA Yayasan Kemala Bayangkari, Kota Bumi. Saat dijumpai oleh awak media di ruangan kerjanya, dijelaskan oleh Bambang pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran 2021-2022 sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Terkait dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru akan dilakukan dengan 2 cara atau 2 sistem. Adapun sistem yang akan diberlakukan yang pertama adalah dengan sistem daring atau online dan sistem yang kedua melalui luring. Yang melaksanakan daring penerimaan peserta didik baru ada 9 sekolah di SMA Lampung Utara. Di antara lain adalah SMA Negeri 1 Bukit Kemuning, SMA Negeri 1 Tanjung Raja, SMA Negeri 1 sampai 4 Kota Bumi Lampung Utara, SMA Negeri Abung Semuli, SMA Negeri 1 Sungkai Utara, dan SMA Negeri 1 Abung Barat. Kemudian untuk sistem luring akan dilaksanakan oleh 19 sekolah yang ada di Lampung Utara dengan cara peserta didik mendatangi sekolah, mendaftar secara manual atau luring. Adapun kendala 19 SMA yang tidak dapat melakukan sistem daring disebabkan dengan jaringan internet tidak mendukung. Selanjutnya ketentuan yang harus diberlakukan oleh setiap penyelenggara pendidikan SMA negeri harus sesuai dengan petunjuk teknis PPDB. Yang pertama dengan menerapkan zonasi, afirmasi siswa berprestasi dan peserta didik dari luar daerah yang sudah ditentukan sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bambang menambahkan terkait hal anggaran biaya PPDB dihimbau kepada pihak penyelenggara pendidikan SMA agar tidak melakukan pungutan ataupun sumbangan apapun. Bila itu terjadi maka tidak dibenarkan. Mengenai biaya selanjutnya untuk pungutan mutu pendidikan yang tidak diakomodir oleh sumber APBN dan APBD, maka nanti akan dibahas sesuai dengan pihak-pihak penyelenggara pendidikan termasuk masyarakat di dalamnya, punya tugas dan fungsinya yang sama untuk kemajuan pendidikan khususnya Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Para kepala sekolah yang ada di Lampung Utara khususnya untuk tingkat SMA agar kiranya bisa memenuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Lampung pada khususnya. Kemudian kepada calon peserta didik dan orang tua murid kiranya bisa memahami aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya ketika memang siswa ini diterima melalui jalur zonasi, otomatis dia tidak akan bisa diterima dari jalur yang lain. Nah, untuk khusus siswa miskin, siswa afirmasi ini memang tidak berdasarkan zonasi, akan tetapi lebih diutamakan yang lebih dekat dengan sekolah. Artinya tidak mungkin ketika ada siswa miskin dari luar kecamatan masuk ke kecamatan tertentu, otomatis yang akan diterima adalah siswa miskin di kecamatan yang utama dulu. Demikian. Harapan kita dari MKKS khususnya dalam penerimaan peserta didik baru ini tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang krusial ataupun permasalahan-permasalahan yang mencolok. Nah, di sini harapan kami kiranya dapat dukungan dari sesama mitra kami, khususnya di sini kami sudah bermitra dengan salah satu ada lembaga swadaya masyarakat media, kemudian ada LIPAN, ya ini yang sudah kontribusinya luar biasa bagi perkembangan pendidikan di Lampung Utara, yang selama ini selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat, mensosialisasikan tentang pentingnya peran serta masyarakat di dalam pendidikan ini. Pada tahun 2021-2022 ini, SMA Lampung Utara, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Lampung sudah menetapkan di dalam penerimaan siswa baru ini menggunakan 2 sistem. Yang pertama dia menggunakan sistem daring dan yang kedua menggunakan sistem luring. Nah, untuk sistem daring di Lampung Utara ini ada 9 sekolah. Yang pertama SMA Negeri 1 Bukit Kemuning, kemudian SMA Negeri 1 Tanjung Raja, SMA Negeri 1 Abung Barat, kemudian SMA Negeri 1, 2, 3, 4 Kota Bumi, SMA Negeri 1 Sungkai Utara, kemudian SMA Negeri 1 Abung Semuli. Nah, 19 yang lainnya ini mereka dengan sistem luring
Artinya mereka peserta didik datang secara langsung ke sekolah itu untuk melakukan pendaftaran, tidak melalui online. Kenapa? Yang pertama, kita melihat jaringan di daerah-daerah sekitar, di daerah setempat sangat kesulitan dari beberapa tahun yang lalu. Nah, artinya akses ini tetap kita buka. Nah, sedangkan dalam penerimaan siswa baru ini kita tetap menerapkan peraturan dari Menteri Pendidikan dan dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan edaran dari Gubernur bahwasanya untuk penerimaan siswa baru ini kita yang pertama tetap menerapkan sistem zonasi itu 50%, kemudian afirmasi untuk siswa miskin itu ada 15%, kemudian siswa berprestasi itu ada 5%, kemudian perpindahan orang tua itu 5%. Artinya nanti semua siswa itu bisa terakomodir pada sekolah-sekolah tersebut. Dan yang harus menjadi catatan bahwasanya syarat utama dalam sistem zonasi itu adalah berdasarkan KK. Jadi dalam aturan tidak lagi dibenarkan ada surat keterangan domisili. Yang tahun lalu sekolah ini masih mengakomodir, masih menerima surat keterangan domisili. Tetapi untuk tahun penerimaan tahun ini surat keterangan domisili sudah tidak berlaku lagi, tetap dengan kakak yang usianya 1 tahun. Ya. Untuk PPDB ini anggarannya ini dibebankan kepada sekolah masing-masing karena sudah ada tercantum di dalam BOS, kemudian ada dari uang komite, sumbangan partisipasi masyarakat, peran serta masyarakat yang tahun lalu yang sudah pernah dilakukan, disosialisasikan oleh MKKS SMA terkait dengan pelaksanaan ini. Artinya memang nanti seluruh siswa untuk penerimaan peserta didik baru ini tidak dibenarkan dipungut uang pendaftaran, artinya pendaftarannya gratis. Nah, terkait dengan pembiayaan berikutnya nanti disesuaikan dengan rapat hasil komite sekolah masing-masing. Dari Lampung Utara, tim liputan melaporkan.